Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap semangat ya menjalani PJJ yang entah nggak tahu nih sampai kapan. Oke. Hari ini Buder akan menyampaikan materi. Ini mau merupakan rangkaian materi dari kalian yang dibutuhkan untuk kelas 12. Jadi kesempatan hari ini saya akan membahas tentang beberapa seleksi penerimaan mahasiswa baru khususnya di perguruan tinggi negeri. Seperti yang kalian ketahui, seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri itu banyak. Jadi ini yang Buderi bahas adalah yang beberapa yang mencakup nasional dan juga yang sering sekali kita ikuti selama Oke, yang pertama itu ada SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini cakupannya adalah untuk perguruan tinggi negeri yang berbentuk universitas dan juga Universitas Islam Negeri dan ada tambahan institut. Nah, di sini dijelaskan bahwa SNMPTN itu minimal 20% dari kuota daya tampung setiap prodi. Jadi misalnya kayak kalian satu kelas nih. Satu kelas isinya 40. Nah, SNMPTN itu cuma menerima 20%-nya. Jadi berapa tuh? 8 orang anak. 8 orang anak yang diterima dari SNMPTN. Nah, SNMPTN itu berdasarkan hasil penelusuran prestasi dan portofolio akademik. Ini kalau menurut tahun-tahun sebelumnya yang dipakai adalah nilai semester 1 sampai semester 5 di rapot kalian. Nah, biayanya ditanggung pemerintah. Jadi ketika ikut seleksi gratis. Yang kedua adalah SBMPTN. Ini juga PTN sama UIN. Nah, kalau SNMPTN tadi 8 orang, SBMPTN itu minimal 40% dari kuota daya tampung setiap prodi. Jadi sekitar 16 ya. Jadi sekawolu pas SNMPTN tadi SBMPTN itu menerima 16, otomatis peluangnya lebih besar. Kemudian berdasarkan hasil UTBK SBMPTN dan kriteria lain yang disepakati PTN. Kalau SBMPTN itu tertulis, jadi pakai tes tertulis. Kalau tahun ini karena corona jadi agak perlu penyesuaian. Terus kemudian ada pelaksanaan tesnya menggunakan komputer. Nah, ini ada subsidi oleh peserta, jadi kalian bayar biaya pendaftaran atau subsidi pemerintah bagi peserta KIP kuliah. Yang ketiga adalah mandiri perguruan tinggi negeri dan UIN. Jadi ini adalah seperti seleksi lokalnya yang diadakan masing-masing oleh universitas tersebut. Ada yang pakai tes tertulis, ada yang pakai nilai hasil UTBK SBMPTN. Jadi beda-beda. Kalau mau ikut mandiri otomatis kalian harus tahu setiap universitas yang pengen kalian. Selanjutnya adalah SNMPN. SNMPN itu mirip seperti SNMPTN, tapi sekolahnya itu politeknik. Jadi pilihannya politeknik negeri yang ada di Indonesia. Politeknik negeri loh ya, bukan politeknik kesehatan. Kalau politeknik kesehatan itu sudah beda sendiri, dia seleksinya berdiri sendiri. Kalau SNMPN itu juga pakai nilai semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang kedua untuk masuk politeknik itu ada SBMPN. SBMPN itu tes tertulisnya untuk masuk ke politeknik negeri. Terus selanjutnya ada SEPAN PTKIN. SEPAN PTKIN itu seleksi pakai nilai juga, tetapi khusus untuk UIN, IAIN, dan SETAIN. Jadi khusus dari Departemen Agama. Terus yang selanjutnya adalah UMPTKIN. Itu juga tes tertulisnya untuk masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini Bu Dery menjelaskannya sederhana saja karena kita hanya mau mempelajari luarnya dulu untuk pengetahuan awal. Nanti kalau misalnya untuk selanjutnya kita tunggu juknisnya. Jadi kita belajar pelan-pelan supaya kalian gak bingung.
Yang pertama, kalau deskripsi SNMPTN. Jadi untuk tahun 2020 ini, kalian besok 2021, Bu Dery juga belum tahu aturannya bagaimana. Kalau 2020 itu kalian di peringkat dulu, jadi di ranking dari sekolah dulu. Di jurusan IPA ya sesama jurusan IPA, jurusan IPS sama jurusan IPS, bahasa jurusan bahasa. Nah, ketika pemeringkatan di sekolah itu yang diambil adalah nilai mapel jurusannya. Kayak IPA itu ya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah fisika, kimia, biologi. Kalau IPS ditambah dengan sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kalau bahasa ditambah sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Kemudian setelah diperingkat, kan jadi tahu nih kalau misalnya total jurusan anak IPS itu 100 siswa, ada ranking 1 sampai 100. Nah, dari 100 siswa itu direkomendasikan sejumlah siswa berdasarkan akreditasi sekolah kita. Kebetulan akreditasi sekolah kita itu A, jadi yang direkomendasikan sebesar 40%, berarti ranking 1 sampai ranking 40. Nah, Bu, kemudian ranking di bawahnya ya otomatis kalau ranking 1 sampai ranking 40-nya ikut SNMPTN, ranking di bawahnya tidak direkomendasikan. Kenapa begitu? Karena SNMPTN itu kan berdasarkan nilai. Otomatis yang dilihat atau yang dipertimbangkan itu adalah nilai-nilai yang menonjol atas. Beda kalau SBMPTN. Kalau SBM kan tertulis mau nilai rapotmu bagus, kurang, biasa saja, ya tetap bisa punya kesempatan besar karena kalian kan masih belajar. Kalau SNMPTN kan udah pasrah istilahnya sama nilai rapot semester 1 sampai 5 yang naik turun gak jelas gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah di peringkat gitu nanti kalian akan direkomendasikan oleh sekolah, terus nanti sekolah tetap akan mengirim semua nilainya. Kalau tadi kan cuma 6 mapel. Nah, tapi pada akhirnya yang dijadikan pertimbangan itu adalah semua nilai mapelnya. Nanti setelah semua rekomendasi, kalian nanti dapat username sama password, terus baru memulai proses pendaftaran. Bu bingung nih, nggak apa-apa, ini kan cuma gambaran awal, jadi nanti tetap Bu Dery dampingin satu per satu. Nah, itu ada SBMPTN. Jadi SBMPTN itu tes tertulis. Peserta itu hanya boleh mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Jenis pendaftarannya ada 2, yaitu pendaftaran berbayar, biasanya sekitar 200.000, dan juga pendaftaran tidak berbayar. Pendaftaran tidak berbayar itu adalah kalian yang nantinya ikut KIP kuliah. Terus yang perlu kalian lakukan pertama adalah memiliki akun LTMPT. Itu akun apa, Bu? Itu semacam akun yang dipakai untuk sebagai data awal kalian. Oh, ini nih siswa SMA mau ikut SNM atau mau ikut SBM harus punya username sama password. Jadi ngisi data awal dulu kayak nama lengkap, tanggal lahir, upload foto, dan sebagainya. Nanti pasti ada panduannya. Yang selanjutnya adalah kalau biasanya tes tertulis UTBK itu ada tes potensi akademik sama tes potensi skolastik. Untuk tahun 2020 kemarin hanya disederhanakan menjadi tes potensi skolastik. Jadi tes potensi skolastik itu kayak tes tentang minat dan bakat. Jadi pertanyaannya itu tidak secara materi sekolah, misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, tetapi seperti kalian dikasih contoh kasus, persamaan kata, lawan kata. Kalau bingung coba buka Google, pasti semuanya kelihatan contoh soalnya tuh yang bagaimana. Oke, itu siswa pendaftar hanya bisa memilih 2 program studi dalam 1 PTN atau dalam 2 PTN. Contohnya, kalian pengen masuk ke UNES, pilihan satunya boleh misalnya pendidikan seni rupa UNES, pilihan keduanya pendidikan
akuntansi UNES boleh. Jadi itu 2 program studi atau dalam 1 PTN. Atau sebaliknya, kalian pengen masuk UNES sama Undip sama jurusan boleh, sing siji akuntansi UNES, sing siji akuntansi Undip boleh. Atau beda, sing siji akuntansi UNES, sing siji hukum Undip boleh. Yang penting tetap aturannya itu 2 program studi di 1 atau 2 PTN. Oke, seleksi yang ketiga, ujian mandiri. Ujian mandiri ini ada beberapa pola karena ini kan yang dikelola oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, yang pertama ujian mandiri itu ujian mandiri tulis. Jadi ada tes tertulis, soal-soalnya disiapkan oleh perguruan tinggi negeri tersebut. Biasanya itu yang ada ujian mandiri tulis itu ada SIMAK UI, Undip, UGM, IPB, UNY, UNES dan lain-lain. Yang kedua, ujian mandiri melewati seleksi rapot atau PMDK, tapi beda. Jadi ada seperti penelusuran bibit unggul kayak gitu. Terus yang ketiga adalah seleksi mandiri melalui nilai UTBK. Kalau yang ujian mandiri tulis sama seleksi rapot bisa jadi itu dilaksanakan sebelum SB atau setelah SB. Tapi kalau yang terakhir seleksi melalui nilai UTBK itu otomatis kalian ikut SB dulu, wajib ikut SB. Ternyata belum rezekine, ora ketompo, kalian daftar lagi, bayar lagi, ngisi biodata lagi, tetapi nanti PTN ngambil nilaimu UTBK. Oh, bijine iki semene. Iso ketompo ra ya pakai seleksi mandiri begitu. Selanjutnya nih, contohnya ya. Contoh gambarannya itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada seleksi mandiri. Jadi SNM dulu, SBM dulu, seleksi mandiri dulu itu kalian tetap harus memperhatikan jadwal atau timelinenya di kampus yang kalian ingin masuki karena beda-beda. Selanjutnya adalah SNMPN. Kalau SNMPN ini pakai nilai, tapi pilihannya adalah Politeknik Negeri. Sing paling gampang dan sering didengar otomatis Politeknik Negeri Semarang. Alurnya begini, sederhananya nanti sekolah itu akan mendapat undangan. Kemudian nanti undangannya itu dari surat dari sana, ada username sama password. Terus kemudian nanti sekolah akan mendata siapa yang berminat ikut SNMPN. Kalian daftar ke BK. Nanti setelah itu Buderi catat terus direkomendasikan. Kalian nanti dapat username dan password sendiri. Habis itu kalian login di masing-masing username tadi pakai alamat yang di situ ya, yang nomor 6. Login di websitenya itu, terus nanti ngisi biodata, data keluarga, data ekonomi, data rapot, dan sebagainya. Jadi mulai sekarang kalian harus mulai aware atau peduli dengan data pribadi kalian. Udah punya KTP belum? Kakak di rumah itu sudah standby atau belum? Identitas yang ada di KTP, di KK itu sudah benar atau belum? Dari ejaan nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Terus nilai rapot, pastikan nilai rapot kalian tidak ada yang kosong mulai dari semester 1 sampai semester 5. Jadi setelah nanti kalian menerima rapot semester 1 di kelas 12, sebelum dikembalikan ke sekolah, saya harap kalian memfotokopi siji wae untuk pegangan sebagai bahan kalau besok mau ikut seleksi. Jadi nggak dikit-dikit pinjam balik kelas kan repot. Oke, selanjutnya SBMPN. Kalau SBMPN ini sama penerimaannya, jadi kalian ikut di tahap 1 registrasi biasa, kalian buka lamannya, terus isi alam email, nomor HP, jurusan, tahun lulus gitu. Jadi ngisi biodata yang ada di situ. Terus kalau misalnya sudah nanti tinggal kamu
biasanya bayar dan sebagainya. Jadi nanti kalau sudah ada juknisnya tuh gampang. Kalau kalian sudah ngerasa nih sekali ikut pendaftaran tapi pasti punya gambaran. Sebenarnya gampang kok, tinggal kayak kalian bikin sosial media, jadi buka lamannya, login, dapat username, ngisi foto, ngisi biodata dan sebagainya. Oke. Selanjutnya SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini hampir sama seperti SNMPTN, tapi pilihannya yaitu tadi UIN, IAIN, sama STAIN. Jadi nek kalian mau masuk UIN, misalnya UIN Wali Songo, kalian bisa ikut melalui jalur SNMPTN, bisa ikut melalui jalur SPAN PTKIN. Nah, jadi ini pakai nilai rapat juga. Nih contohnya, nanti pasti dipandu. Nah, tugas sekolahnya ini kalian bisa baca. Terus tugas siswa, gampang kan? Kayak buat sosial media begitulah. Gak ribet kok. Yang penting kalian harus rajin-rajin buka internet untuk cari informasi yang baik. Terus UMPTKIN, ini tes tertulis. Nah, biasanya ada tes kemampuan dasar, tes bidang IPA, tes bidang IPS gitu. Jadi pilihannya ada STAIN, IAIN, dan UIN seluruh Indonesia. Ini kalau mau masuk IAIN Kudus, yang mau nggak jauh-jauh dari orang tua, bisa ikut SPAN, bisa ikut UMPT. Kalman diri. Oke, the last one. Bagi kalian yang merasa bahwa kalian kurang mampu secara ekonomi untuk berkuliah, atau kalian yang punya kartu Indonesia Pintar, kalian bisa memanfaatkan untuk mendaftar di KIP Kuliah. Jadi KIP Kuliah itu semacam beasiswa bantuan untuk kalian yang kepengen kuliah tapi terkendala biaya. Nah, ini itu ketika kalian daftar harus diingat-ingat, nek ameh daftar KIP kuliah itu harus dari awal. Jadi KIP kuliah itu bisa untuk daftar SNMPTN, bisa untuk daftar SBMPTN, SNMPN, pokoknya semua perguruan tinggi negeri. Jadi engkau kue buka websitenya itu ya, kipkuliah.kemdikbud.go.id, terus nanti isi biodatanya selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya. Terus nanti di akhir-akhir ada pilihan seleksi yang diikuti. Jadi kasarnya nek kalian pengen, pertama Bu saya mau ikut SNMPTN dengan KIP kuliah, oke, daftar dua-duanya. Jadi harus ngisi websitenya KIP kuliah, juga ngisi websitenya SNMPTN. Ojo lali, pokoknya sing kuwi ojo lali. Ternyata nggak keterima tuh, kamu bisa lagi daftar SBMPTN, juga pakai KIP kuliah gitu. Untuk sekarang saya yakin kalian masih bingung, masih ngerambiang karena Bu Dery baru memberi informasi awal. Nanti kalau udah ada juknisnya satu persatu keluar, karena semua proses yang saya sampaikan dari depan sampai belakang itu startnya bulan Januari dan mepet terus Januari, Februari, Maret, April. Kalau tahun depan ada UNBK itu berturutan bareng-bareng. Jadi memang harus diperhatikan pengumumannya, harus sering tanya sama Bu Dery atau Bu Erlin, harus sering buka internet juga. Jadi harus ada kerjasama antara saya juga dengan kalian. Kalau cuma diem nunggu informasi tapi kalian gak gerak, sama saja. Jadi begitu anak-anak, saya memberi awal tentang beberapa seleksi masuk perguruan tinggi. Masih banyak seleksi yang dibuka di semua jenjang, karena ini tadi Bu Dery hanya menyampaikan sarjana. Yang diploma dan sebagainya bisa kita pelajari satu persatu sesuai dengan minat kalian. Kalau ngasih info kabeh kalian mesti bingung, jadi kalian butuhnya apa, bisa sharing sama Bu Dery, kita cari info bareng-bareng gitu ya. Semoga materi hari ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa japri Bu Dery ya. Kalau misalnya tidak, kalian sudah respon di Google Classroom tetapi Bu Dery kurang gercep, kalian bisa japri, insya Allah dibalas meskipun mungkin telat-telat. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.